Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sesepuh desa, tokoh masyarakat yang saya hormati, Ibu Kades, merangkap Ibu Bidan, yang saya hormati Pak Sekdes beserta perangkat desa Tawangrejo dan sekitarnya yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, bersama saya ada Pak Kadis Perkebunan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Ortala, juga ada Sekretaris KPID dan kawan-kawan dari Kesbang, Balitbang. Ibu-ibu majelis ta'lim, hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita berharap ridho dari Allah sesuai dengan kesepakatan kita dan kesepakatan dengan Allah. Hari ini yang terbaik menurut Allah, sehingga kita bisa bertemu di rumah Allah ini. Sebab kalau Allah tidak ridho, kita ingin, ada saja kendalanya. Mungkin hujan, mungkin ada masalah yang lain, tapi ini alhamdulillah lancar-lancar saja. Perkara jamaah sudah diundang, belum bisa hadir. Ini kalau di kota Sabtu Minggu itu sudah bisa dimaklumi. Berarti urusannya undangan terkait dengan mungkin akikoh, mungkin sunat rasul, mungkin nikahkan anak atau cucu. Kalau di dusun saya nggak bisa diganggu. Hari ini ngangkat karet, besok pasar Lubuk Durian untuk persiapan pasar mingguan. Nah, itu. Jadi memang banyak halangan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ini tertera dalam surah Bani Israil. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ada lagi dalam hadis qudsi panjang sekali, bahasa Arabnya dawa banget. Hadisnya yang menceritakan lengkap tentang masalah Isra wal Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj ini sebelum bapak lahir, sebelum ibu lahir, sebelum saya lahir, sudah sering diperingati. Yang bulan ini saja, hari ini kita di Masjid Tawangrejo ini, mungkin besok diundang di Masjid Kungkai Baru, cerita masalah Isra Mi'raj juga. Besok lagi di Riak Siabun, cerita lagi tentang Isra Mi'raj. Ustadznya yang saja yang ganti-ganti.
Intinya apa? Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Mustawa, pulang kembali ke Mekah kurang dari 1 malam. Bapak Ibu yang saya hormati, bertahun-tahun peringatan ini terus diingatkan. Bertahun-tahun kita undang ustadz yang dari provinsi, kadang-kadang kita undang Mama Dede, yang belum kita undang ini Nur Maulana, mungkin Zainuddin MZ sudah, AA Gim sudah, Yusuf Mansur sudah. Mungkin kalau nanti connect dengan orang Malaysia ini, kita akan undang Kazim Elias, Ustadz kondang dari Malaysia, ceramah di Bengkulu. Karena dari Malaysia kemarin katanya, boleh nggak Pak Gub kalau kami ajak Kazim Elias ke sini? Wah, saya bilang sangat boleh. Cuman paham apa tak bahasa Malaysia di sini, tak paham kita. Nah, dia tak bisa, tak baca cakap bahasa Indonesia, dia cakap bahasa Malaysia. Paling itu jadi masalahnya. Saya bilang boleh Kazim Elias. Tapi apa yang terjadi setelah kita Isra Mi'raj? Tidak usah kita cerita jauh. Di masjid ini, apa nama masjidnya? Sabilut Taufik Ar-Rahmanir Rahim. Panjang sekali. Oh iya, itu Masjid Sabilut Taufik Ad-Dusus 1 Ad-Daud Tawarrajo. Nah itu. Insya Allah selesai kita Isra Mi'raj sore ini, boleh dicek jamaah maghribnya. Kalau rutin 7, insya Allah akan tetap 7 itulah. Kalau subuhnya 3 orang, insya Allah masih akan 2 orang tambah 1 itu. Kalau Jumatannya 3 saf, insya Allah Jumat depan tidak akan merubah 3 saf. Loh, yang salah ustadznya atau panitianya atau model ceramahnya atau siapa? Kata Ebit GAD, salah siapa? Ini salah siapa? Salah siapa? Salah hati kita. Salah hati, Pak. Salah hati. Kenapa salah hati? Hati kita tuh cuma 3 golongannya. Ada kolbun marid, hati yang sakit, bukan sakit leper. Rezeki mau banyak, badan mau sehat, pangkat mau tinggi, anaknya mau cerdas, soleh dan soleha, ingin punya suami taat, apa fasilitas ada, tapi lutut tidak pernah sujud, kening tidak pernah cium sajadah. Itu hati yang sakit. Salah orang dia tahu semua, buruk orang dia hafal, tapi kejahatan dia tidak mau mengakui. Rezeki orang pinter banget dia ngatur. Rezeki sakmono, jakat dereng, setakoh ya pelit. Engkau nek modar sempit kuburane, dia sendiri nyumbang 1000 2000. Hati kita ada kolbun salim, ada kolbun sahih. Hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang mati. Nah yang parah itu kolbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati yang sakit, nah ini casnya ibarat aki soak cas. Dia tidak mau sembahyang di masjid, tapi sholat di rumah. Alhamdulillah. Dia kemarin belum sholat, begitu selesai pengajian sudah mau sholat. Alhamdulillah. Itu kolbun marid. Yang susah kolbun mayit. Kolbun mayit hati mati. Orang mati muda mendadak, innalillah. Apa sakitnya?
nggak sakit apa-apa, jantungan. Kalau memang sudah ajal ya no, modal ya modal wis. Arep ngandani apa meneh? Inggrisnya ada wis tiba, wis. Tidak dia sadari macam mana kalau aku mati mendadak begini. Apa yang tidak dijawab? Itu hati mati. Orang takziah 3 malam berturut-turut, dia 1 malam nggak ikut hadir. Kenapa? Kan memang kami nggak cocok. Allahu Akbar. Orang mati masih berlanjut musuhnya. Orang datang semua nyelawat, takziah, dia tahan hatinya. Enggak, kenapa? Memang enggak cocok walaupun tetangga. Hati mati. Yang azan sudah koar-koar. Seumur hidup tidak pernah ikut sholat. Waktu masih muda sampai tua masih hidup, tidak pernah sekalipun tegak di belakang imam. Belum pernah nampak tegak di belakang imam. Selagi hidup, mati mau guling di depan imam. Hati mati. Kata imam tegel-tegele. Kita nyolatkan orang yang tidak pernah tegak di belakang kita tuh, berkata hati kita, apa diterima enggak ya? Enggak pernah Jumatan, enggak pernah ngeliat. Ada orang takziah enggak pernah ngeliat sholat jamaah. Hati mati. Suami sudah tegakkan rumah, sudah kasih HP, sudah kasih TV, sudah kasih kaset goyang dumang, ada motor, mulutnya terhadap suami masih Allahu Akbar. Hati mati. Kalau boleh jujur Bu, setiap hari kami mau ngasih istri-istri ini 1 miliar. Senin 1 miliar, Selasa 1 miliar, Rabu 1 miliar, Kamis 1 miliar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pre 5 miliar seminggu. Ibu pamit, papa, aku belanja ke BIM ya. Nggak usah ke BIM mah, ke Singapura. Cuman nggak sanggup. Sumbernya mana? Biar sedikit, yang penting halal. Itu hati mati. Sudah berapa banyak kecelakaan di jalan buruk, kecelakaan jalan bagus, kecelakaan. Masih juga ngebut, hati mati. Sudah berapa banyak yang maling sawit ketangkap di penjara, bahkan ada yang ditembak, masih maling juga, hati sakit. Hati sakit, hati mati itulah termasuk dalam jamaah pengajian. Nih aku malam Jumat yasinan pernah pray. Alhamdulillah. Sholat, nih sholat aku ya jujur dereng. Yasinan itu sunnah. Yang wajib itu sholat. Gitu. Nah, jadi bukan salah ustadznya siapapun yang kita. Ini jangan-jangan nanti ada masjid yang tidak menggelar Isra Mi'raj malah diomeli. Itu imam apa ora Isra Mi'raj. Ket-ket mau Isra Mi'raj terus tahun dino iki, tahun iki blas. Enggak ada. Oh, Isra Mi'raj. Kasih ustadznya yang lucu. Penceramahnya lucu dan sebagainya.
Nanti pulang ditanya, apa isi ceramahnya? Wah, lucu temen. Nah, aku wis loro wetengku, gue wae. Isine opo? Isi ceramahnya, aku yo lali sing aku kata lucu. Blas. Dari kepentu Ustaz kaya ngono, ya ampun, aku nek ceramah meneh aku ya mangkat meneh. Kalau ceramah lagi mau dengar lagi, lucunya apa isinya? Lali ya. La ilaha illallah. Kasih ceramah yang serius, insya Allah 10 menit tidur. Ada. Jadi bukan masalah ustadznya salah, pengurus masjidnya salah. Enggak perlu Isra Mi'raj pun. Kalau hati kita sehat, kalau hati kita benar, kalau hati kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Tidak tega kita mendengar bagaimana mendayunya suara azan zuhur. Hayya 'alas shalah. Menengai. Cuman dia komen merdune ya rek. Nek duwe anak kaya ngono, Allahu Akbar. Beranjak wudhu enggak? Itulah makanya sering saya guyoni, sering saya juga ejek. Enak kalau azannya orang usia umur 40 tahunan seperti saya. Ada yang azannya orang umur 75. Ayalah sholat, hayalah sholat. Niku wong apa ora? Ragu gitu orang apa indah. Apalagi ayat azan subuh, malah takut kita keluar rumah. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar. Apanya yang keluar? Setel radio, hampir setiap waktu dia punya jadwal untuk muter azan. Nggak mesti dari masjid. Sekarang kita bahas yang wajib sholat di masjid itu siapa? Ada hadis mengatakan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 4 rumah ke belakang. Yang rumahnya rapat. Kalau model kita nih bisa sampai ke Tais nanti. Yang rumahnya rapat. Ketika saya ceramah model ini, apa kata jamaah? Alhamdulillah Ustaz. Kenapa Pak? Rumah saya nomor 41. Satu. Yang kedua, azan yang dimaksud itu azan yang tidak pakai corong Pak. Siapa yang mendengar azan dia wajib sholat. Itulah maka Rasul kata tidak sah orang yang mendengar azan dia sholat tidak di masjid. Azan yang tidak pakai mikrofon. Kalau azan dipakai mikrofon, tower kita tinggi sampai ke Riak Siabun nanti. Yang wajib. Jadi azan yang tidak pakai mikrofon artinya bahwa rumah 5 atau 10 rumah di keliling ini sholatlah di masjid. Ini apa yang terjadi? Mbah-mbah yang dari 5,5 kilo, 1 kilo, nah mulai jam 10. Ini mbak duhur isih jam sholat. Nggih, ora iso kencang nek dalane kaya ngene. Kompas tiba masjid ya adzan. Yang umur 25, yang umur 30, yang pengantin baru, mana ada pengantin baru rajin sholat Jumat walaupun dia alumni pesantren. Apanya yang salah? Hati kita salah. Saya setuju Ustadz kita tadi baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid.
tambahan dari itu tadi. Kenapa? Kalau kita bersyukur, itu bukan janji gubernur, bukan janji ustadz, janji Allah. Akan ditambah nikmat. Bersyukur kita motor 1, dapat motor 2. Bersyukur kita dengan motor 2, dapat mobil. Bersyukur kita dengan mobil 1, dapat mobil 2. Bersyukur kita dengan mobil, dapat sawit. Bersyukur kita dapat sawit, bisa nanam karet. Bersyukur kita dapat karet, dapat sawit, kita bisa negakkan rumah. Bersyukur kita dapat negakkan rumah, dapat anak yang soleh soleha. Bersyukur kita dengan anak soleha, kita punya istri yang soleh. Dan bersyukur dapat istri 1, insya Allah istrinya makin solehah, bukan nambah istri. Itu saya kan belum selesai ngomongnya. Jadi itu bersyukur. Apa syukur pokok? Dak selesai. Alhamdulillah entok putu, dapat cucu. Alhamdulillah sudah tidak ngontrak lagi, tinggal di rumah sendiri, tidur nyenyak, mimpi sampai jam 9 pagi. La haula wala quwata illa billah. Nah ini, kenapa ini yang saya antar, kenapa ini yang saya sampaikan lebih dahulu daripada Isra Mi'raj ini? Karena isi Isra Mi'raj itu sama. Rasul pernah ketemu orang yang begitu panen terus tumbuh, begitu panen terus tumbuh, begitu panen terus tumbuh. Kata Rasul pada Jibril, wahai Jibril, kok nggak habis-habis panennya? Itulah pertanda orang yang rajin bersodakoh. Ketika dia bertanam sodakoh di muka bumi dulu, maka sodakohnya itu kan tumbuh terus. Seperti itu. Ada orang yang mendapat kenikmatan yang luar biasa, tapi ada juga orang yang diazab. Gambaran-gambaran itu diterjemahkan oleh Jibril kepada kita. Nah, apa pangkal tolak daripada sodako, infak, wakaf, sunnah? Kalau tidak kita awali dengan sholat, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya. Awalu yuhasabu min audhi fi yaumil qiyamah as-sholah iza soluhat soluhat so iruhu amali wa iza pasadat pasadat so iruhu amalihi. Yang pertama nanti dihisab adalah sholat. Bapak ibu yang saya hormati, sekarang nggak di kampung, nggak di kota, pola hidup sudah beda. Bahasa kerennya sudah hedonis, Bu. Hedonis ini hidup glamor. Hidup glamor ini sudah nafsi-nafsi. Tidak seperti orang dahulu. Dulu kalau nanam gotong royong nanam, kalau panen gotong royong panen. Ada murid kita belajar ngaji kepada ustadz. Nanti kalau ustadz nebas, kita bantu nebas. Ustadz panen, kita bantu panen. Sekarang, Bu, ada orang tua yang tidak tahu siapa guru ngaji anaknya. Ada, Pak, orang tua yang tidak tahu siapa guru ngaji anaknya. Ketika anak bawa surat, ini Pak tagihan 3 bulan gak bayar 5.000 per bulan. Apa kata bapaknya? Woi, bayar ngaji, Allahu Akbar, jual ayat. Ya Allah, zaman kami dulu nak, tidak ada cerita ngaji ni bayar. Berhenti kau ngaji di situ, kata bapaknya. Tapi les bahasa Inggris 750.000. Belum sekolah, bayar duluan. Belum kursus. Les fisika kimia 500.000. Belum bayar, harus bayar di muka. Ngaji, siapa bilang dulu tidak bayar? Bayarnya pakai minyak tanah dulu.
bayarnya pakai tenaga, ikut guru ngaji itu nebas dulu. Tidak sekarang. Nah sekarang ada guru yang mau dibayar 10.000, 15.000 sebulan ngaji anak kita, yang saat kita sakaraat maut, 3 anak kita, 3 baca Yasin, 3, 1 lagi talqin, 1 lagi baca Al-Quran. Allahu Akbar. Daripada nanti kata kita ngucap pak, ngucap, kata kita nyebut pak, nyebut. Woi jangan dipaksa cak itu, kata kita kan. Jangan ngecek ngucap-ngucap, nyebut-nyebut itu. Kalau baca pelan-pelan, ditalkin, ngucap pak, ngucap, kata itu kan. Nyebut pak, nyebut. Tidak tahu nak dibaca ni apa. Sebab kalau orang tidak bisa baca Al-Quran, membaca Yasin itu bukan Yasin ya, Yasin. Karena dikiranya I double itu, yang bacanya Yasin. Padahal itu innya panjang, Yasin. Bisa saja dia baca walad dolin itu parah nanti, walad lolin. Karena ulumnya DL itu. Alif lam mim ada yang baca alama. Alif lam mim alama dia baca. Tidak pernah baca Al-Quran itu. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, Isra Mi'raj kita peringati adalah rangkaian dari peristiwa dari 5 rukun Islam. Kelima rukun Islam ini 2 kalimat syahadat dikasih di bumi, mulai dari Nabi Adam, la ilaha illallah, Adam Rasulullah. Kepada Nabi Ibrahim, la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Kepada baginda Rasulullah Muhammad, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sama. Salat kita tinggalkan dulu. Puasa, zaman Nabi Daud sudah ada puasa, namanya puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok pray. Lusa puasa, berikutnya pray. Puasa Nabi Daud. Apa yang istimewa? Enggak ada. Mulai dari zakat. Zakat itu sudah ada sejak dari Nabi Adam. Kabil, Habil berbunuh. Lalu untuk memperebutkan di antara adiknya yang cantik ini, kata Allah suruh memberi sesuatu, zakatlah namanya. Siapa yang pemberiannya diterima, itu zakatnya diterima. Kalau tidak, tidak. Nah diterimalah. Rupanya Kabil Habil tidak puas dengan itu, berantem, saling bunuh. Zakat. Haji, dari Nabi Ibrahim sudah ada haji. Solat. Yang ingin saya sampaikan, perintah syahadat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji turun di bumi. Tapi perintah solat Allah panggil baginda Rasulullah, Allah perintahkan dialog langsung. Ketika hati kita keras, siapapun Pak, ada polisi kita tempelkan, mau sholat apa enggak? Jangan dia tembak Pak, kena hukum dia. Enggak bisa kita perintahkan. Sebagus apapun materi ceramah, kalau tidak terketuk hati hidayah, sulit Pak. Maka cerita Isra Mi'raj intinya adalah pelaksanaan sholat 5 waktu atas kita semua. Atas siapa? Cah lanang, cah wedok. Aqimis sholat wa atuz zakah.
Ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah, wahai orang-orang beriman. Beriman ini ada laki-laki, beriman itu ada perempuan. Dulu kita ditipu, Bu. Lagu kasidah, swarga nurut, neraka katut. Ndak ada tuh. Kalau suaminya taat, surga untuk suaminya. Istrinya bejat, neraka untuk istrinya. Kalau suaminya bejat, neraka untuk suaminya. Istrinya taat, istrinya. Enggak ada suami kita jahat, kita ikut masuk neraka. Oh, enggak adil. Mana adilnya Tuhan? Akan ditimbang. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Laki-laki perempuan itu sama kewajibannya. Hanya saja perempuan ada bebas seminggu dalam 1 bulan. Karena regulasinya seperti itu, namanya menstruasi. Sebelum dia menopause, kalau sudah menopause nggak ada istirahatnya lagi. Atau dia melahirkan, ada 40 hari masa nipasnya. Kita laki-laki tidak pernah haid, tidak pernah nipas. Kalau begitu enak jadi perempuan dong. Apa enaknya perempuan? Cobalah kita laki-laki jadi perempuan. Nggak betah gitu. Suami libur Senin Selasa atau Jumat Sabtu, pas hari hujan muter. Ngapo Pak, kata istrinya? Tidak betah aku di rumah, libur tidak ada kerja. Istri kita setahun kali 24 jam di rumah, betah dia. Kata ibu, kata istri kita, Pak, aku ke pasar sebentar, sejam 2 jam lah, jago adek. Ya gitu. Ibu baliklah, suaminya tidur, yang dijago entak mano, dibangun. Mano adek? Di sini loh tadi. Di sini lama. Ibu Allahu Akbar, tidur ditunggu, sakit dijaga, makanan disuap. Nah ini yang kadang-kadang aneh kita, enggak habis pikir saya. Waktu kecil dulu sulit sekali kita disuap. Anak siapa saja Bu, anak kiai, anak kita, termasuk anak bu bidan atau anak bu dokter, kejar-kejaran nak nyuap anak, sulit sekali. Nih udah besar sekarang ini, mudah disuap. Itu yang parah. Pas besar ini mau disuap. Nah, ini penyakit. Penyakit apa? Hati. Lalu apa obatnya? Itu yang penting. Kalau kita sakit, pasti kita berobat ke dokter. Sampai ke dokter itu tidak sama dokter sekarang dengan dokter dulu. Kalau dokter dulu kita pasif, dokternya aktif. Kalau sekarang dokternya nanya, kepala sakit, tidak. Leher sakit, sakit itu. Dada sakit, sakit. Yang agak kiri sakit, sakit. Nelan sakit, sakit kata kita. Makanya kesini nih sakit, sakit. Oh, nanya aja Bu, sabar katanya. Belum dipegang-pegangnya tuh. Ibu kalau langsung tegak sakit, sakit, sakit. Belum juga dipegang-pegangnya sebagainya. Kalau kira-kira ibu lambat makan, cepat makan sakit, sakit dok, sakit kalau. Oh iya nak. 50.000. Kalau pecah ban kita, pasti kita ketambal ban. Kalau kita lapar, apa yang kita cari? Nasi. Kalau kita haus, kita cari air. Nah sekarang hati kita sakit, siapa yang kita cari? Pemilik hati. Siapa itu? Allah. Nggak bisa kita kasih hati kita ke orang lain. Bohong. Hati kita itu milik Allah. Serahkan kepada Allah. Allah tidak perlu bertanya, sakit apa hatimu le, sakit apa hatimu nduk. Nggak. Dekatkan diri kepada Allah, Allah akan kasih obat hati kita. Lembut, lembut, lembut. Kenapa orang sanggup bangun jam 2 malam? Berurai air mata. Kenapa orang sebelum bekerja sanggup sholat duha?
Kenapa orang sanggup bangun subuh-subuh saat orang enak tidur? Karena hatinya sehat, bukan karena bagusnya ceramah ustadz. Bukan karena pasnya sasaran yang disampaikan ustadz. Ayo sama-sama kita benahin. Kalau hati kita sehat, Bu, Pak, Allahu Akbar, rezeki barokah, rumah tangga barokah, lingkungan barokah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fahaznahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk Tawangrejo ini beriman bertakwa, kami tumpahkan dari langit, kami keluarkan dari bumi barokah. Walakin kadzabu, sayang banyak yang dusta. Masjid besar isinya kosong. Bukan di sini saja, Pak. Termasuk kemarin saya Jumatan di masjid saya sendiri, Bumi Ayu. Begitu radionya azan, astagfirullahaladzim, lah azan, bisa dihitung. Ya Allah, saya bilang. Tanya, siapa petugas aktif? Mana petugas? Ya Pak Gubernur itulah, Pak Gubernur ke Ustaz. Lah saya bilang, saya kan numpang sholat. Lah tidak apa-apa, numpang dia. Naiklah Bapak tuh. Gitu naik. Jadi khatib. Habis pas saya selesai khutbah, alhamdulillah baru ada 3 saf. Datang satu, datang satu, datang satu. Begitu khutbah selesai, baru penuh masjidnya. Nah, pernah terjadi nih Pak. Jadi dia dengar azan dulu baru nak ke masjid. Kok nggak ada azan-azan? Pas setengah 1, dak juga azan. Lah alangkah lambat Jumatan hari ini. 1:04, tidak juga azan. Dia duduk di teras begitu kan, nunggu orang azan baru ndak berangkat. Udahlah, berangkat. Rupanya lampu mati. Dia sampai orang keluar dari masjid. Karena kebiasaan nak Jumatan tuh nunggu orang azan dulu. Nah waktu itu dia duduk di teras di depan, tidak tahu kalau lampu mati. Enggak kedengaran azan sampai ke rumah. Nengok orang keluar, astagfirullahaladzim. Nggak masuk lagi, malu. Akhirnya balik, ditengok orang banyak. Kita balik lagi, tidak sholat Jumat. Nah kita kan masing-masing punya jam. Masing-masing kita punya waktu, punya radio. Untuk kalau sudah ngaji itu jarang masjid kita muter ngaji itu dari jam 9 pagi. Sudah jam 11 baru dia kaset ngaji diputer. Kalau sudah jam 11 sejam lagi. Kalau mau mandi supaya nggak buru-buru. Jam setengah 12 guyur lah. Supaya nanti di situ bisa baca Yasin. Kalau mau ngantuk duluan. Nanti pas khutbah tidak ngantuk. Ibu-ibu, bedanya kita, bapak-bapak itu diminta sholatnya di masjid, bukan dilarang kepada ibu-ibu. Kalau suaminya ridho, ibu bisa jaga diri, bagus sembahyang. Tapi yang paling utama bagi ibu, sembahyangnya di rumah. Yang paling utama di rumah, dalam kamar. Bukan tidak boleh di masjid, boleh di masjid. Tapi kalau mau utama di rumah. Bukan dilarang di sini. Kalau suaminya mengajak ke masjid, ibu juga senang di masjid, sholat di masjid supaya siar masjid kita rame. Alangkah bagusnya seperti bunyi tawon masjid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Waladdallin. Rame bunyinya. Amin. Ini kadang-kadang waladdallin. Amin. Oh.
Ibu-ibu wajib puasa, bapak wajib puasa. Bapak wajib zakat, ibu wajib zakat. Bapak wajib haji, ibu pun wajib. Jadi sama. Yang mana yang surga nurut neraka katut ini? Enggak ada. Itu cuma lagu. Namun demikian, ibu-ibu punya ladang amal yang luar biasa. Apa? Melayani suami, ngurus rumah tangga, ngerawat anak. Itu jihadnya bagi perempuan. Kalau dia nikah mulai umur 25 tahun, mati umur 75 tahun, 50 tahun dia berjihad. Allahu Akbar, pahala jihadnya melahirkan anak. Itu luar biasa. Pertaruhannya mati. Melayani suami bukan main. Anak rewel, suaminya tinggal ngomel saja lagi. Coba diurus anak tuh. Dia tadi nangis, dia gendong tidak. Nah diurus. Tidur anak. Nah bapaknya giliran rewel, masih juga diurus oleh ibu. Bapak sakit, ibu menderita. Ngapa? Pijit kening, urut betis, pijit pinggang, tidak bisa masak. Coba kalau ibu yang sakit, Pak, pijit kening, apa kata Pak? Bang, saya tengok ibu kau tuh, masih juga nyuruh orang. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kita minta kalau bisa bareng ya matinya kita dengan istri. Kalau bisa lewat apapun, apakah Allah takdirkan kita mati sakit bareng, mati bareng. Apakah dengan jalur lain Allah takdirkan kita? Kenapa? Setelah ditinggal suami, Allahu Akbar, mohon maaf, ada orang yang sudah punya cicit, begitu ditinggal suaminya, bukan masalah, mohon maaf, kebutuhan biologis, Bu. Saat itu dia merasakan perih. Saya tidak menggugah ibu-ibu yang sudah ditinggal mati suaminya. Punya anak 5, kelima-limanya sudah punya rumah. Dia tinggal sendiri di rumah itu. Selama ini ngelayani suaminya makan, tidur, ngopi, ada kawan. Saat ini sendiri, ada yang tidak sanggup lagi bangkit, Bu. Betapa kasihnya kepada suami. Apa tidak pahala itu? Pahala semua. Sampai-sampai ada hadis Fadail al-Amal, ngasih air putih segelas kepada suami, segelas gini, itu pahalanya sama dengan 100 rakaat sholat sunnah. Segelas begini sama dengan pahalanya 100 rakaat sholat sunnah. Siapa yang sholat sunnah 100 rakaat? Enggak ada. Itu baru segelas. Kalau segalon, gending suami ibu-ibu. Ya. Tapi kalau tidak sholat, kemana pahala-pahala ini tadi akan dimasukkan? Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu pengantar ceramah kita. Baru kita masuk ke masalah cerita Isra Mi'raj. Itu tadi pembukaan. Subhanalladzi, tidak banyak di dalam Al-Quran. Dimulai dengan subhanallah, tidak banyak Pak. Kenapa subhanallah? Artinya maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Ini mengingatkan kita terhadap isi dunia ini. Ada yang sesuatu luar biasa, kita ucapkan subhanallah. Ada anak lahir, begitu lahir beratnya 5,9 kilo. Subhanallah, metu lewat mana tadi? Kata bapaknya operasi, untung tidak jalan normal. Karena maut bisa 5,9. Betisnya sebesar betis ustaz. Subhanallah, kata kita.
Ada orang kecelakaan tur dalam mobil itu 9, ke-9-nya mati di tempat. Ada 1 yang lecetnya tidak sehat. Ngapa orang ribut? Lah, awak dah kecelakaan. Maksud, iyo. Ya Allah mati galau. Dia baru subhanallah 9 mati galau, dia seorang tidak lecet sedikit pun. Bisa terjadi, bisa saja. Kita tengok sawit kita berbuah, pas sore itu berbuah sirsak misalnya, sawit kita nempel sirsak, dikira ditempel orang, pas digoyang tampunya sampai betul ke situ. Astagfirullahaladzim, subhanallah, yang luar biasa ucapkan subhanallah. Untuk apa ini subhanallah? Supaya kita yakin Isra Mi'raj itu betul artinya, kejadiannya nyata. Sebab kenapa? Mobil belum ada, motor belum dibuat, pesawat apalagi, kok Rasul bisa naik ke langit waktu itu? Kalau tidak karena Allah, tidak mungkin bisa. Maka itu subhanallah. Kita pun demikian, Bapak, Ibu. Tidak ada yang sulit kalau Allah mau berbuat. Nah, setelah perjalanan ini Rasul naik ke mustawa, muncul perintah solat. Itulah oleh-olehnya kepada kita. Syahadat, zakat setahun sekali, puasa setahun sekali, haji sekali seumur hidup. Rukun Islam ini 5. Kalau bisa tunaikan kelima-limanya. Enggak bisa Pak Ustadz, aku ini miskin, tidak usah naik haji. Yang penting zakat. Zakat piye? Aku aira cukup. Nggak usah zakat. Orang zakat dengan kita. Yang penting puasa. Syahadat, sholat, puasa. Poso piye? Aku ni loro ra. Mari-mari blas. Apa batingin? Nggak bisa sembuh-sembuh sakitnya. Nggak usah puasa, bayar fidyah. Tinggal sholat lagi. Nah, sholat ini bukan tahunan, tapi 5 kali sari salam. Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya. Yuk sama-sama. Begitu sayangnya Allah. Supaya apa? Hidup di dunia kita selamat, sehat, bahagia, sejahtera. Mati masuk surga, nanti kumpul lagi dengan keluarga sama dalam naungan dan ridho Allah. Kalau sekarang kita tidak menikmati hidup ini lantaran kesibukan, lantaran banyak keperluan, lantaran banyak ini banyak itu, ini yang menyebabkan kita diatur oleh nafsu. Innan nafs la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu mengajak kepada keburukan, kebusukan dan hal-hal yang salah. Jangan diperturutkan semua nafsumu. Sebab kenapa? Ada kalanya kebutuhan, ada keinginan. Kalau keinginan asal ngelihat yang bagus, ingin. Tapi kalau kebutuhan dikaji, ini butuh tidak? Kita misalkan motor ada 2, kemudian anak-anak masih kecil, butuh lagi. Oh, ngelihat, oh ganti aja motornya. Belum begitu butuh, jangan kalau keinginan. Kalau keinginan siapa saja. Ngelihat orang kerudung kuning, pengen kuning, padahal kulitnya putih, begitu dipakai pucat, ya Allah nggak pas. Nggak usah. Ngelihat orang seperti ini, kita pengen juga, belum tentu sesuai dengan kita. Tapi kendali nafsu kita untuk hal-hal yang baik. Bapak, Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Inti dari Isra Mi'raj kita. Sengaja saya tidak cerita tentang perjalanan Rasulullah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini makhluk Allah yang kekuatan, kesehatan,
semuanya sumbernya dari Allah. Sama pejabat, rakyat, kaya, miskin, yang sehat, yang sakit, tuntutannya sama. Tapi beda dalam pola kehidupan karena bergantung kepada masing-masing hati. Ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya mati, ada yang kalbunya salim, kalbun yang sehat, kalbun yang selamat. Kalaupun kita tidak bisa masuk kepada kolbun yang sehat selamat, jangan hati mati saja. Saya sudah 1,5 jam, sejam ceramah seperti ini, satu pun nggak ada yang mengikuti dan sebagainya. Kalaupun bapak sholat nanti, ibu sholat nanti di rumah, memulai dan berikrar tidak ingin meninggalkan sholat 5 waktu, apapun kesibukan, bukan karena mulut Junaidi, demi Allah, bukan karena mulut Junaidi, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bengkulu semakin maju dan sejahtera. Itu semua adalah karena kita taat kepada Allah dan nanti memilih pemimpin yang amanah. Sayalah orangnya, insya Allah. Makasih, mohon pamit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah, mohon maaf.